Sejarah pendidikan kewarganegaraan di Indonesia dimulai pada tahun 1957 saat pemerintahan Soekarno. Dikenal dengan istilah civics, penerapannya sebagai pelajaran di sekolah dimulai pada tahun 1961 dan kemudian berganti nama menjadi Pendidikan Kewarganegaraan Negara pada tahun 1968. Pada tahun 1975, nama Pendidikan Kewarganegaraan diubah oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia menjadi Pendidikan Moral Pancasila atau PMP, yang selanjutnya diubah kembali menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Namun, karena dianggap sebagai produk Orde Baru, kata Pancasila pada PPKN pun dihilangkan dan diubah menjadi Pendidikan Kewarganegaraan atau PKN. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan berkaitan erat dengan peran dan kedudukan serta kepentingan warga negara. Namun, apakah cukup hanya dengan mempelajari pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan atau lebih dikenal dengan PPKN untuk memahami Pancasila? Halo selamat malam saudara, sarana pendidikan menjadi fondasi efektif untuk menciptakan karakter bangsa yang berkualitas. Salah satunya materi mengenai Pancasila, di dalamnya terdapat nilai-nilai yang harus dipahami dan dibumikan. Pendidikan Pancasila ini diharapkan mampu menciptakan karakter generasi muda yang tidak hanya cerdas, namun juga berkarakter. Lalu pertanyaannya, cukupkah memahami Pancasila hanya dengan mata pelajaran di bangku sekolah atau yang dikenal dengan PPKN? Selengkapnya akan kami bahas di Titik Pandang hari ini bersama saya Friska Clarissa, dan telah hadir dua narasumber kita malam hari ini. Ada Bapak Syaiful Huda selaku Ketua Komisi 10 DPR RI dan Bapak Darmaning Tias selaku pengamat pendidikan. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Syaiful Huda, Pak Tias. Selamat malam, Friska. Malam, terima kasih sudah hadir di Titik Pandang. Bicara soal tadi di awal, di video kita sudah menyimak ada inovasi, ada berbagai perubahan dari mulai yang pertama pendidikan kewarganegaraan, jadi PMP, jadi PPKN. Ini sebenarnya kalau dari Komisi 10 melihatnya perubahan-perubahan ini, inovasi-inovasi ini apa sih yang dimaksudkan dan bagaimana hasilnya yang dirasakan? Ya, pasang surut terkait dengan mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan atau pendidikan Pancasila ini, itu bagian dari cermin atau refleksi dinamika sejarah yang kita miliki juga. Dan itu saya kira bagian dari sejarah yang tidak perlu kita evaluasi dan lalu dalam hal tertentu kita salahkan. Termasuk Mbak Friska, pada akhir-akhir ini kami Komisi 10 termasuk mendorong kepada Kemendikbud untuk melakukan perubahan kurikulum juga terkait dengan pendidikan kewarganegaraan ini. Kami mengusulkan di dalam berbagai kesempatan, termasuk dalam raker kemarin, rekomendasi formal resmi Komisi 10 meminta supaya pendidikan kewarganegaraan diganti menjadi pendidikan Pancasila. Dan hari ini kami merasa semakin relevan untuk kita menguatkan Pancasila, pendidikan Pancasila sebagai salah satu mata pelajaran yang harus diajarkan dari sejak SD, SMP, SMA, dan sampai nanti perguruan tinggi. Nah, karena kami merasa dengan pendidikan kewarganegaraan banyak substansi value, baik yang sifatnya Pancasila sebagai civic knowledge, Pancasila sebagai civic skill, maupun Pancasila sebagai civic disposition yang belum sepenuhnya termasuk di dalam materi pendidikan kewarganegaraan kita. Padahal pasca reformasi ini satu-satunya faham dan ideologi, karena Pancasila adalah ideologi negara dan bangsa ini, itu perlu diajarkan supaya lebih maksimal
di kemudian hari. Nah, reformasi ini mengajarkan ketika bertumbuhnya banyak nilai, doktrin bahkan, termasuk lahirnya paham-paham transnasionalisme, itu secara langsung menggerogoti semua nilai-nilai yang luhur yang dimiliki oleh Pancasila. Nah, karena itu kami memandang perlu dan Komisi 10 secara resmi sudah merekomendasikan kepada Kemendikbud, pasca reformasi ini kita butuh panduan menguatkan kembali Pancasila dan secara tegas menjadi mata pelajaran langsung, yaitu pendidikan Pancasila, tidak lagi pendidikan kewarganegaraan. Oke, jadi dalam pendidikan Pancasila bentuknya tadi sudah direkomendasikan oleh Komisi 10 diusulkan dari Komisi 10 ke Kemendikbud kalau Pak Tias. Nah, apa yang berbeda yang harus ada di mata pelajaran ini dibandingkan dengan yang sebelumnya? Ya, kebetulan saya waktu sekolah itu sempat mengalami transisi antara mata pelajaran civic dengan PMP. Nah, memang waktu pelajaran civic itu yang ditekankan adalah lebih kepada pengenalan kita sebagai warga negara, hak-hak gitu. Nah, pada PMP itu sebetulnya lebih ke arah pengenalan nilai-nilai Pancasila. Lalu kemudian nanti dijabarkan ke dalam butir-butir Pancasila yang waktu itu sangat dihafalkan oleh teman-teman kami. Itu ada 36 butir Pancasila. Masing-masing sila dijabarkan. Artinya memang ada gradasi yang berbeda antara pendidikan civic dengan pendidikan moral Pancasila. Nah, ketika berubah menjadi PPKN saja, itu sebetulnya kembali lagi pada pelajaran civic. Nah, jadi PPKN itu hanya pada saat pasca reformasi. Nah, mengapa terjadi itu? Kebetulan saya terlibat dalam proses pembahasan Undang-Undang Sisdiknas yang kita anut sekarang ini. Memang waktu itu seperti ada suasana yang semacam traumatik dengan proses indoktrinasi Pancasila sebelumnya. Lalu ada beberapa orang yang merasa ini tidak perlu gitu. Tapi banyak juga terutama yang sangat kental mempertahankan supaya pendidikan Pancasila tetap diajarkan adalah Fakultas Filsafat Gadjah Mada. Itu sangat teguh supaya Pancasila diajarkan dari SD sampai dengan perguruan tinggi. Ya. Nah, jadi memang ada gradasi yang berbeda dan sekarang saya sepakat dengan Pak Saiful, kalau misalnya Komisi 10 itu mendorong supaya ada pelajaran khusus tentang Pancasila. Ya. Karena setelah saya pelajari dari kompetensi dasar yang kemudian diturunkan dalam buku pelajaran PPKN, memang penggabungan antara Pancasila dengan kewarganegaraan ini itu substansinya agak sumir. Artinya Pancasilanya itu seperti hanya tempelan. Gitu. Jadi tidak menjelaskan Pancasila secara keseluruhan dan orang itu murid-murid itu saya kira tidak bisa memahami Pancasila secara utuh. Gitu. Nilainya apa? Nah, itu kalau PPKN itu satu. Yang kedua saya kira nanti juga perlu ada gradasi. Kalau itu nanti usulan dari Komisi 10 itu nanti disepakati oleh dengan Kemdikbud, lalu Pancasila itu diajarkan secara khusus. Ya. Saya kira memang perlu ada satu tim untuk merumuskan supaya gradasi pendidikan moral Pancasila dari satu tingkat ke tingkat berikutnya itu jelas. Nah, ini menarik soal gradasi antara satu tingkat pendidikan ke pendidikan lainnya agar bisa tepat sasaran juga ya Pak ya. Kepada para peserta didik kita akan bahas di Titik Pandang sesaat lagi.
kembali di Titik Pandang. Tadi sebelumnya kita sudah membahas bagaimana yang harus diterapkan sekarang gradasi antar tingkat pendidikan di SD, SMP, SMA, bahkan sampai ke perguruan tinggi. Saya ke Pak Saiful Huda. Tadi usulannya Pak Tias, ada gradasi ini, sudahkah ada konsep yang dibayangkan soal ini agar tepat sasaran ke para peserta didik, Pak Saiful Huda? Ya, kami membayangkan gradasi atau tahapan pembelajaran Pancasila ini ada 3 tahapan yang nanti saya kira secara rumusan detailnya Pak Darmaning Tias lebih paham sebenarnya. Yang pertama, kami memaknai ada semacam pembelajaran Pancasila, pembelajaran tentang Pancasila. Mungkin ini levelnya SD ya mungkin. Jadi artinya pada tahap ini, pada fase ini, peserta didik kita dikenalkan terkait dengan apa saja nilai-nilai luhur yang ada di dalam sila-sila di dalam Pancasila. Ya. Nah, tahapan yang kedua atau fase yang kedua kami bayangkan pembelajaran Pancasila ini adalah apa yang kami sebut sebagai tahapan berpancasila. Jadi setelah mengenal dekat dengan nilai-nilai luhur Pancasila, kemudian mereka harus melaksanakan atau menjalankan apa yang menjadi yang ada di dalam nilai-nilai Pancasila. Nah, kemudian fase yang ketiga kami menyebutnya pembelajaran untuk Pancasila. Dalam konteks inilah bagaimana supaya bahwa Pancasila sebagai pandangan hidup kita sebagai warga negara di Indonesia ke depan menjadi satu-satunya rujukan nilai bagi kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Tadi tahapannya sudah dijelaskan oleh Pak Saiful Huda. Kalau dari Pak Tias, apa yang bisa diperdalam lagi soal tahapan tadi agar betul-betul tepat sasaran? Iya, saya kira itu yang disampaikan Pak Saiful sudah tepat gitu. Hanya memang kan misalnya SD itu kan ada kelas 1 sampai kelas 6. Ya. Tentu itu juga harus dipecah lagi dipecah lagi gitu loh. Jadi pengenalan di kelas 1 itu seperti apa sih? Apakah misalnya di dalam buku yang kita simak sekarang ya, di kelas 1 sudah diajarkan tentang Pancasila sebagai dasar negara. Saya agak susah membayangkan kalau murid kelas 1 itu sudah artikannya seperti apa itu ya, dasar negara itu apa. Jadi begitu ya. Mungkin lebih kepada nilai-nilai luhurnya tadi gitu, misalnya soal kepatuhan terhadap aturan-aturan, terhadap kejujuran, terhadap kesetiaan. Bagaimana dengan kawan ya, gitu, bagaimana dalam membangun relasi dengan kawan. Jadi tidak harus secara eksplisit bahwa Pancasila itu menjadi dasar. Jujur saya agak geli dan gelisah gitu loh ketika membaca pertanyaan untuk kelas 1 mengenai Pancasila sebagai dasar negara gitu. Itu contoh gitu lah. Nanti di kelas SMP juga demikian. Kelas SMA tentu dan perguruan tinggi tentu sudah pada tahapan analisis gitu, misalnya dibandingkan dengan ideologi-ideologi yang berkembang di negara-negara lain seperti apa, sehingga lulusan perguruan tinggi itu sudah punya sikap yang jelas tentang bagaimana harus mengimplementasikan Pancasila. Apa sih bedanya misalnya kita negara yang menganut ideologi Pancasila dengan yang tidak misalnya, gitu lah, dengan yang negara yang misalnya menganut kapitalisme dan sebagainya gitu. Nah, sehingga ketika melihat persoalan itu nanti mahasiswa itu kacamatanya itu sudah kacamata Pancasila, gitulah. Sekarang ini kan ya kita hampir kita semua mengatakan Pancasila, tetapi seringkali perilaku yang kita perlihatkan kan tidak Pancasilais, gitu. Jadi nilainya itu tidak terinternalisasi ke dalam diri kita. Nah, ini saya kira yang nanti itu harus digarap, karena itu menurut saya dalam proses penyusunan
materi pelajaran Pancasila itu saya sih berharap BPIP itu nanti yang mengomandoni. Jadi kalau sekarang ini kan ditulis oleh guru. Ya. Dan guru tentu berdasarkan persepsi mereka masing-masing. Memang dasarnya penulisan buku ini ada pada kompetensi dasar yang disusun oleh Kemdikbud saat menyusun kurikulum. Ya. Tetapi kemudian bagaimana kompetensi dasar ini dijabarkan ke dalam bentuk materi pembelajaran itu oleh guru. Ya. Nah, guru itu tentu memiliki pandangan yang berbeda-beda, kedalamannya juga berbeda-beda. Nah, ini saya kira yang kalau bagi saya sih, saya membayangkan BPIP itu nanti akan membentuk satu tim yang membicarakan atau yang menyiapkan materi pembelajaran Pancasila dari TK sampai dengan perguruan tinggi. Nah. Sehingga nanti kalau kita sekarang ini buku satu dengan buku lain kan agak berbeda. Kan buku ini dicetak oleh banyak penerbit. Ya. Nah, kalau nanti itu silahkan penerbit lain itu penerbit-penerbit itu menerbitkan, tapi itu hanya buku untuk referensi. Ya. Buku pegangannya itu ada khusus. Nah, itu yang menurut saya harus Jadi satu alur semua ya, Satu siapapun alur. yang menulis, Betul. penerbit manapun sama satu alur. Betul. Kita akan bahas di Titik Pandang sesaat lagi, tetap bersama kami. Kembali ke Titik Pandang, saya ke Pak Tias. Jadi Pak Tias tadi sudah disampaikan oleh Pak Syaiful Huda sebelumnya bagaimana agar pendidikan Pancasila ini tidak hanya di ruang kelas, tapi juga di luar ruang kelas. Nah, kalau dari Pak Tias agar ini bisa masuk dengan metode apa sih yang bisa kita dekati agar tepat untuk berbagai generasi? sebetulnya kalau metode itu yang saya bayangkan kan bukan hanya sekedar textbooks, Ya. ya, tapi kesenian bisa menjadi wahana, olahraga, kepanduan, gitu. Jadi banyak instrumen, banyak media yang bisa dipakai sebagai instrumen untuk pendidikan Pancasila, gitu. Jadi itu kalau kita mau menekankan bahwa pendidikan Pancasila ini lebih kepada pengenalan nilai-nilai luhur dan sekaligus juga menjadi acuan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan juga tentu saja yang paling penting kalau pendidikan Pancasila itu bagi saya adalah soal keteladanan. Ya. Jadi keteladanan dari guru, dari kepala sekolah, dari pemimpin di desa, dari pemimpin di negara, ini menjadi sangat penting, gitu. Karena kalau orang selalu bilang seperti apa sih manusia yang Pancasilais? Nah, kalau kita bisa menunjukkan keteladanan, kan kita seperti itulah orang yang berpancasila. Ada contoh realnya ya? Ada contoh realnya. Syaiful Huda di tingkat perguruan tinggi misalnya, apa yang bisa dilakukan? Sudahkah terpikirkan soal hal ini? Ya, medianya saya kira harus mendekati dengan selera anak-anak muda kita hari ini. Ya. Nah, media itu sangat banyak dan mau nggak mau, saya kira pendidikan Pancasila harus diadaptasikan dengan selera anak-anak milenial. Misalnya bikin aplikasi, video, game yang itu bisa diakses setiap saat, tapi video-video itu mengajarkan tentang nilai-nilai luhur Pancasila. Setahu saya misalnya dalam waktu yang kurun yang belum lama ini, misalnya BPIP melonsing semacam permainan tradisional yang berbasis kepada nilai-nilai Pancasila. Kalau itu misalnya dijalankan terus dan kemudian saat yang sama permainan itu dibikin menjadi game atau video yang itu bisa diakses setiap saat, karena anak-anak kita hari ini semua pegang HP. Anak-anak kita hari ini seleranya lebih mudah menangkap transformasi pengetahuan dan bahkan transformasi perilaku dari media-media itu. Dan itu nggak ada salahnya menurut saya.
Tapi ini media Karena ini itu- melengkapi textbook misalnya, apakah bisa jadi pengganti, substitusi atau seperti apa Pak Saiful Huda dalam praktiknya? Ya substitusi kemungkinan ya. Jadi textbooknya berbunyi apa dan lalu diimplementasikan dalam media yang lain itu dengan yang lebih mudah difahami dan yang dekat dengan selera anak-anak Indonesia. Ini menarik. Nah, kita masuk ke konklusi. Jadi dalam menyiapkan pendidikan Pancasila yang bisa betul-betul sampai pesannya, bahkan diterapkan nilainya oleh berbagai generasi di berbagai tingkat pendidikan, seperti apa dalam bayangannya Bapak-Bapak? Saya mulai dari Pak Tias dulu. Ya, kalau saya sekali lagi kita harus melihat perkembangan anak dari tahap satu ke tahap berikutnya. Artinya SD, SMP, SMTA dan perguruan tinggi. Dan tentu seperti yang catatan Pak Saiful, tren selera anak muda sekarang seperti apa? Itu karena itu memang kita selain memerlukan konten yang tadi saya katakan perlu dirombak secara total, juga perlu strategi metode pembelajaran yang tepat gitu dan menyenangkan gitu. Jangan sampai membosankan sehingga orang itu terutama mahasiswa itu bisa punya jatuh cinta. Jadi yang perlu ditanamkan itu kan sebetulnya jatuh cinta pada Pancasila. Nah, Itu yang paling penting gitu. Karena apa? Karena kalau nggak jatuh cinta itu agak susah. bagaimana mau belajar? Ya, bagaimana mau belajar? Makanya misalkan diperlihatkan tentang berbagai kondisi negara yang pahamnya berbeda-beda. Lalu kita melihat tentang Indonesia. Nah, contoh aja saya jujur saya agak lebih mudah memahami Pancasila karena kebetulan saya sudah mengunjungi mungkin 70% wilayah Indonesia. Jadi dan beberapa negara gitu. Lalu kita bisa tahu, oh ini untung kita ini punya Pancasila kan begitu loh. Kalau enggak mungkin kita agak susah ya menyatukan dari berbagai wilayah ini gitu. Lalu juga belajar dari negara lain. Oh, mereka hanya katakanlah satu kultur dan sebagainya. Oh, kita beruntung lah. Ini yang jadi ada perbandingan yang membuat kita juga jatuh cinta gitu lah. Jadi membuat jatuh cinta itu. Nah, kalau dari Pak Saiful Huda? Ya, Pak Bob Junaidi pernah bilang dalam tulisan bukunya menyangkut Pancasila ini. Beliau menyampaikan nilai-nilai Pancasila itu lebih sublim dibanding dengan ideologi-ideologi yang pernah ada di negara-negara lain. Saking sublimasi nilai-nilai Pancasila ini, karena itu banyak hari-hari ini negara-negara yang sedang konflik di dalam internal negaranya sendiri dan bahkan di dalam masyarakatnya sendiri ingin supaya punya nilai-nilai sehebat Pancasila ini. Pancasila ini tadi disampaikan oleh Pak Tias sebagai ideologi, sebagai sebuah value, dia tidak ekstrim kanan dan tidak ekstrim kiri gitu. Dan ketika ada nilai yang ada di tengah itu, dia sesungguhnya yang akan menjadi nilai masa depan. Dan itulah yang kita miliki. Nah, karena itu saya meyakini Pancasila dengan begitu luar biasa value-nya yang cukup luhur itu perlu dikembangkan dengan cara dan metode yang kreatif yang tadi disampaikan oleh Pak Tias. Cara dan metode yang kreatif ini sekarang menjadi tantangan kita untuk mengajarkan pendidikan Pancasila kita. Nah, karena itu kewajiban kita semua, terutama Kemendikbud menurut saya sebagai garda depan lembaga pendidikan yang harus mengambil inisiatif terus-menerus supaya pendidikan Pancasila ini bisa disemaikan, bisa disebarkan dengan mudah bisa diterima dan dekat dengan selera anak-anak muda kita.
Baik, cara metodenya tepat agar juga bisa disampaikan dengan baik, bisa diterima dengan baik nilai-nilainya ke berbagai generasi di berbagai tingkat pendidikan. Terima kasih sekali lagi Pak Saiful Huda selaku Ketua Komisi 10 DPR RI. Terima kasih Pak Darmaning Tias, pengamat pendidikan sudah hadir di Titik Pandang kali ini. Sehat selalu Bapak-bapak. Alhamdulillah. Terima kasih. Sama Mbak Rizka. Baik, Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih Pak. Dan saudara, demikian episode Titik Pandang kali ini. Saya Friska Clarissa pamit undur diri. Selamat malam, sampai jumpa.